Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Alam Ramadan. Kebetulan menulis buku pengantar kajian ilmu kedokteran pada ibadah sholat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang coronavirus disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 ya. Ini pada pembahasan pertama yaitu sejarah pandemi COVID 2019 ya. Diawali di bulan Desember ada sekian puluh kasus pneumonia tanpa sebab yang jelas di Wuhan. Semuanya dikaitkan dengan kunjungan di pasar basah, seafood dan hewan liar, termasuk salah satunya yang menjual kelelawar ya. Terus kemudian karena kasusnya banyak terkait dengan pasar tersebut, karena itu pada tanggal 1 Januari 2020 pemerintah Cina resmi menutup pasar Wuhanan tersebut. Terus kemudian kasus penularan terus berlanjut, yaitu orang ke orang ya. Sementara belum terdeteksi virusnya apa, dan akhirnya pada tanggal 7 Januari CDC Cina mengumumkan penyebabnya diberi nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang kedua. Ini sama-sama virus corona yang menyebabkan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome. Oleh WHO, virus tersebut diberi nama 2019 novel coronavirus. Karena penyebarannya terus berlangsung sampai ke penjuru Cina, maka pada tanggal 23 Januari pemerintah Cina menutup seluruh jalur transportasi. Penyebaran terus berlanjut sampai ke berpuluh negara, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO mengumumkan terjadinya pandemi global COVID 2019 dan mengumumkan kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Di Indonesia sendiri kasus coronavirus 2019 atau COVID-19 coronavirus infection disease ya, itu tanggal 2 Maret 2020 2 orang yang positif, dan tentunya yang termasuk pasien dalam belum terdata belum diperiksa, orang dalam pantauan ini juga lebih banyak jumlahnya. Dan virus ini terus berlangsung hingga saat tanggal 10 ini sudah menyebar sampai 210 negara. Nah, ini sejarahnya. Jadi virus yang baru tersebut penularannya di kota Wuhan, di kota metropolitan, di akhir musim dingin di mana matahari sangat jarang, sehingga kebutuhan sintesis vitamin D-nya terganggu sehingga mudah menyebar. Ditambah lagi kota Wuhan yang metropolitan tersebut terdapat 5 juta perjalanan ya, dari dalam Cina ke Wuhan ke luar negeri, dan akhirnya tidak sampai sekitar 1 bulan virus tersebut sudah viral ke 210 negara. Termasuk salah satu kontributornya adalah kapal Diamond Princess Cruise ya, kapal pesiar menampung 3.711 penumpang awal, sehingga para ahli statistik bisa memprediksi tingkat penularannya di awal, kemudian di akhir sudah sampai 11, dan di akhir pada sekitar bulan akhir Februari sudah tercatat 1.009 dari 3.711 orang tersebut. Nah, pola pandemi itu mempunyai pola yang khas seperti ini, ada awal, puncak ya, terus kemudian ini ya. Jadi permasalahan adalah bagaimana sistem layanan kesehatannya.
apakah bisa menampung ini ya orang yang sakit ya, sehingga seperti kasus di Italia itu, ini kan jadi melebihi kapasitas sistem layanan kesehatan nasionalnya, sehingga banyak korban berjatuhan, sehari bisa sampai 800 orang meninggal ya. Karena itu di seluruh pemerintah di seluruh negara menerapkan program-program seperti ini dalam rangka tujuannya akan membuat landai ya. Ya harapannya kita sampai sini ya. Jadi tapi puncaknya epidemi itu masih bisa di-cover oleh sistem layanan kesehatan nasional. Ini gambaran virusnya secara mikroskop elektron. Kalau skematis seperti ini ya. Bagian yang penting adalah protein spike ya, gambarnya paku ya. Protein inilah yang tempat ini ya mencari sel paru, di mana di sel paru dan sel seluruh tubuh ya, tapi yang paling mudah bagi virus ini adalah sel paru karena ada reseptor AC2, jadi jodohnya di situ ya. Inilah yang paling penting ya di antara virus corona untuk tempat menancap di sel manusia adalah protein paku ini ya. Ini perbedaan antara SARS yang dulu tahun 2002, terus kemudian MERS tahun 2012, dan ini yang terakhir ya. Dan yang menarik ini ya, terkonfirmasinya itu luar biasa, ini berkali-kali lipat coronavirus sebelumnya. Walaupun tingkat kematiannya yang tertinggi adalah MERS ini ya. Reseptornya sama ya, angiotensin converting enzim 2 ya. Dan ini sudah mencapai 210 negara, inilah ya, kan. Nah, secara umum seperti ini gejalanya, ada batuk, ada demam, merasa seperti flu, ada nyeri tenggorok ya, nafas, dan sebagian mengenai perutnya sampai, makanya tidak salah sebagian kasus itu diduga sakit tifus ya. Nah ini ya tempat perjodohannya. Jadi virus corona yang baru ini dia mencari sel paru, kecepatan melekatnya itu 10 sampai 20 kali ya. Makanya ini sangat menular ya. Jadi sama-sama tersembur. Kalau virus corona sebelumnya itu tidak langsung mungkin, tapi ini langsung menempel dan efektif membuat penyakit ya. Nah, reseptor yang jadi penempelan ya, ini ya, jodohnya itu namanya reseptor AC2. Nah, reseptor AC2 itu banyak dijumpai pada orang yang merokok ya. Orang merokok itu ternyata reseptor AC2-nya itu lebih tinggi. Ini yang apalagi yang mengalami PPOK, penyakit paru obstruktif menaun, dan ini yang normal saja juga lebih banyak daripada yang normal ya. Karena itu diantara audien atau penonton video ini yang merokok, mohon mulai dikurangi rokoknya. Kalau virus sudah nempel kemudian akan beranak pinak di situ, sel parunya rusak, semakin banyak sel paru yang rusak akhirnya terjadi penyakit yang merusak sel paru, fungsi paru secara umum ya. Ini ya reaksi umumnya ya. Idealnya seperti ini, sudah ditangkap oleh sel dendrit, akibatnya terbentuk antibodi. Kalau sudah terbentuk antibodi ini ideal ya. Kita akhirnya bisa mengalahkan virus corona tersebut di dalam tubuh kita kalau terinfeksi. Targetnya kerusakannya adalah sel paru, ini gambaran parunya ya. Luar biasa ya, sampai lebar-lebar sedemikian, padahal ini hasilnya rongga-rongga ya, tempat bernafas, makanya ruang pertukaran udaranya terganggu ya, apalagi ada benda ini. Makanya sebagian pasien mengeluh nyeri ketika nafas ya. Ini juga ada ini gerombolan virusnya dipenuhi oleh sel-sel radang. Ini jarumnya jadi lebar-lebar seperti ini, di dalam sudah lebar, sebagian rongga parunya ada cairan ya, dipenuhi sel-sel sistem pertahanan tubuh kita ya. Jadilah seperti ini ya. Ini gambaran radiologisnya, sampai di pojok-pojok ya, perifer paru itu sudah bisa dikuasai oleh virus ya. Kemudian yang penting buat kita, ada pasien yang asimptomatik, pasien yang tidak bergejala. Ini contoh ya,
Di antara 6 pasien ini satu-satunya pasien yang berkunjung di Wuhan itu satu, dan dia menularkan kepada yang lain ya. Nah, ini positifnya, yang ini belum positif, ini masih negatif ya, lainnya sudah negatif, ada gejalanya, ada gejala, ini tidak bergejala sama sekali, dan positifnya belakangan setelah hari ke-14 ya. Makanya ini masa inkubasi bisa diperpanjang lagi ya. Kemudian ini gambaran pasien bergejala, ini kadang-kadang COVID-nya bisa positif ya, jadi negatif positif lagi ya. Ini juga anehnya virus ini. Ini gambaran parunya pada di awalnya seperti ini, awalnya cuma demam, terus kemudian kontrol lagi setelah 5 hari ya, nyeri tenggorok, batuk, terus kemudian setelah di ronsen seperti ini pakai CT scan yang beresolusi tinggi ya. Ini perjalanan dua kasus pertama di Inggris ya. Ini khas ya, sampai 14 hari ya, bisa divisualisasi, bisa ini pasiennya sembuh ya. Terus kemudian yang terakhir yang ingin saya bagi ada faktor penentu kesembuhan ya. Ini Zhou dan koleganya meneliti, ada yang pasien yang selamat, ada yang meninggal ya. Ini sudah keluar marah, sama-sama ada demamnya, sama-sama ada batuknya, sama-sama ada seseknya, sama-sama masuk ICU-nya ya. Tapi yang menarik ini yang meninggal biasanya ventilator ya, sudah pakai ventilator dan sebagainya. Ini yang biru adalah yang selamat, yang merah yang tidak selamat. Ini faktor pembekuan darahnya juga tinggi ya. Terus kemudian ini ya, sel yang dibutuhkan untuk membuat sistem antibodi limfosit ini ternyata lebih tinggi yang survivor, yang selamat, yang tidak selamat rendahnya. Jadi sudah rendah, ini inflamasinya tinggi ya. Makanya ini interleukin 6 ya, ini banyak dijumpai pada obesitas, merokok, stres, skor kardiovaskular tinggi, tensi ya. Makanya ini semakin banyak komorbid yang dijumpai, maka inflamasinya semakin besar, tingkat kerusakannya juga makin besar. Ini juga bagi mereka yang gizinya kurang ya, ini zat gizi kurang sehingga ferritinnya naik ya. Makanya juga asupan gizi juga sangat kita perlukan. Ini inflamasinya ya sampai 96 kali. Ini juga karena fungsi parunya menurun sehingga tubuhnya oksigennya kurang, sehingga tubuhnya jadi lebih asam ya, salah satunya ditandai dengan peningkatan laktat dehidrogenase ya. Ini juga faktor usia ya, jadi makin tinggi usia makin lebih banyak proporsi meninggalnya daripada yang muda ya. Ini juga sama dari penelitian sebelumnya, jadi inflamasinya itu lagi-lagi ya sangat penting ya. Makanya ini olahraga, gizi, berjemur dan sebagainya termasuk menurunkan faktor-faktor inflamasi. Terakhir ini pesan dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ya, stay at home, save our national healthcare system ya. Jadi kalau kita bertanggung jawab pada diri sendiri untuk tinggal di rumah, maka kita juga akan menyelamatkan sistem layanan kesehatan kita, sehingga orang yang jatuh sakit karena COVID-19 ini masih bisa ditampung oleh sistem layanan kesehatan kita. Kalau ini orang nggak disiplin, maka ini akan melebihi kapasitasnya, sehingga kalau kita stay at home, kita menyelamatkan sistem kesehatan nasional kita juga akan menyelamatkan nyawa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.